Ya, oke, inilah tampilan dari sistem informasi perusahaan ya teman-teman. Jadi atau bisa juga disebut dengan helpdesk ya. Oke teman-teman, di sini untuk fiturnya sendiri lumayan cukup kompleks ya, dan untuk user adminnya juga di sini lumayan banyak teman-teman. Ada 3 user yang bisa nantinya mengakses ke dalam sistemnya ya. Ada sebagai administrator, sebagai user, dan sebagai teknisi nantinya ya teman-teman. Jadi ada 3 user. Oke teman-teman, nah di sini ini sangat banyak sekali di halaman dashboard adminnya. Ini dari halaman dashboard admin ya teman-teman. Ini di paling depan sini ada total tiket, total karyawan, total user, total teknisi ya teman-teman. Dan di sini menu-menunya juga sangat banyak sekali. Oke teman-teman, jangan kemana-mana. Yups. Dan di pertemuan kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang aplikasi sistem informasi ya pada sebuah perusahaan ya, atau juga bisa kita sebut helpdesk ya. Oke teman-teman, jadi gunanya aplikasi ini nanti untuk mempermudah keluhan-keluhan dan lain sebagainya. Dan untuk codingannya sendiri sudah saya persiapkan, nanti silahkan teman-teman kembangkan lagi, dan ini hanya sebatas pembelajaran saja. Dan bagi teman-teman semua yang mau mengcustom ya dari sistem ini, langsung saja klik di deskripsi ya. Untuk developernya saya akan cantumkan di sana. Oke teman-teman, langsung saja di sini saya akan review ya teman-teman dari codingan sendiri. Kita langsung saja bagaimana cara setting-setting codingan dan cara instalasinya. Maka dari itu teman-teman pantang terus agar teman-teman semua tidak gagal paham nanti saat proses pengcodingan, setting-setting coding dan yang lainnya. Oke, next. Di sini untuk nama folder project codingnya sendiri saya kasih nama dengan nama perusahaan ya. Nanti setelah teman-teman download si folder codingan ini, teman-teman silahkan simpan ya. Dimana teman-teman menginstalkan exam ya. Kalau saya di sini menginstalkannya itu di local C. Langkah selanjutnya teman-teman tinggal masuk ke exam.pp ya, folder exam.pp, dan selanjutnya teman-teman masuk ke folder htdocs. Oke, kita buka, dan langkah selanjutnya teman-teman tinggal simpan saja si folder project codingannya di sini ya, itu di folder htdocs. Oke, paham ya? Oke, next kita kembali lagi ya ke laptop teman-teman. Oke, di sini untuk file codingannya sendiri kita akan bahas teman-teman. Ini menggunakan CI ya, kode igniter. Nah, dari strukturnya sendiri di sini sebenarnya tidak jauh beda ya teman-teman. Di sini ada folder application, asset, dan system ya. Oke, kita akan buka di sini di folder application. Nah, di folder application juga di sini ada beberapa folder juga ya, seperti config, controller, model, dan view ya. Oke, kita akan buka yang paling pertama di sini di config. Nah, di sini sangat penting banget, silahkan teman-teman perhatikan. Kita akan masuk ke file config. Nah, di mana file config ini adalah konfigurasi nantinya untuk mengkoneksikan antara file codingan dengan database ya. Nah, yang paling penting biasanya yang teman-teman sering terkendala ya sobat user semua, yaitu di sini ya untuk pengoneksiannya. Nah, nanti jika teman-teman tidak sama untuk di sini ya di codingan yang telah teman-teman download, silahkan teman-teman samakan seperti ini ya. Ini sangat ada 3 baris ya, jadi perlu diperhatikan. Jika codingannya ada yang berbeda ya, teman-teman silahkan samakan seperti ini. Akan saya sedikit zoom ya di sini. Oke, silahkan samakan seperti ini. Oke, itu poin pertama. Poin kedua, kita akan masuk ke file database di sini teman-teman. Oke, dan kita scroll ke bawah ya. Nah, di sini ini juga untuk pengkoneksian antara si database dengan codingannya. Nanti silahkan teman-teman setting di sini ya untuk hostname ya. Teman-teman kasih dengan localhost, untuk username-nya kasih dengan root, dan untuk passwordnya sendiri teman-teman di sini tinggal kasih nama, tinggal kosongkan saja. Dan untuk dbname-nya, nah di sini teman-teman bebas ya untuk ngasih namanya. Cuman yang jadi catatan nantinya teman-teman itu harus sama ketika teman-teman membuat si nama database di phpMyAdmin. Di sini contoh saya kasih nama yaitu dengan perusahaan. Misalkan saya kasih nama dengan nama Ichi. Jadi teman-teman juga nanti ketika teman-teman membuat nama database di phpMyAdmin, maka harus sama juga dengan nama Ichi. Paham ya? Nah, silahkan teman-teman samakan, dan ini biarkan default saja. Yang ke bawahnya ini karena bawaan ya. Yang paling penting di 4 file ini ya, di 4 baris ini teman-teman ya. Silahkan teman-teman perhatikan, jika nanti ada yang berubah di sini silahkan teman-teman samakan. Oke, paham ya? Next, kita akan lanjutkan ke file selanjutnya ya teman-teman. Di sini ada docs type, ada
chart ya, juga di sini nih indeksnya, ini sebenarnya bawaan ya teman-teman dari templatenya, profile dan user ya. Nah ini ya. Oke, kita akan lanjutkan ke folder selanjutnya, yaitu kita akan masuk ke controller. Nah, di controller juga di sini ada pengkoneksian, nantinya akan berelasi ke folder view, ke folder model, bahkan ke database-nya ya. Makanya teman-teman silahkan simak secara baik-baik. Oke, di sini saya akan sedikit jelaskan teman-teman ya. Nah, kita akan coba buka di bagian departemen. Nah, ini untuk bagian departemen, nanti codingannya dari sini, ini dari controllernya. Ini untuk codingan controller dari bagian departemen ya. Terus juga di sini ada dashboard teknisi. Nah, ini semua ini saya biar gampang saja untuk nama-namanya. Ini akan menjadi sebuah menu nantinya ya, teman-teman, atau halaman homepage di websitenya. Nah, untuk mempermudah, jadi saya sama ratakan, yaitu di sini ada bagian departemen, ada teknisi, ada departemen. Ini untuk di controllernya ya, teman-teman. Dan ini untuk codingannya sendiri seperti ini. Terus juga di sini untuk file home-nya ya, terus juga informasi view, jabatan, karyawan, kategori, kondisi, list tiket, login, terus juga di sini ada my ticket, profile ya. Untuk selanjutnya di sini ada subkategori, teknisi, tiket dan user. Nah, ini untuk di controllernya ya. Oke, next kita akan lanjutkan yaitu ke folder selanjutnya. Kita akan masuk ke folder model di sini ya. Nah, di sini untuk pemodelannya teman-teman ini ya. Ini untuk function-functionnya sendiri teman-teman. Ini sangat berelasi juga dengan yang tadi yang ada di controller, yang ada di database nantinya ya. Oke, kita kembali lagi ke sini yaitu ke model. Nah, ini untuk file modelnya .app ya. Di sini model app.php. Nah, di sini untuk function-functionnya sendiri, di sini untuk kelas modelnya. Nah, ini untuk function pertama ya, teman-teman. Nah, di sini ada get tiket. Terus juga di sini karyawan ya. Kode karyawan, terus di sini juga untuk teknisi. Di sini untuk user. Nah, ini untuk function user dan di sini untuk jabatan. Selanjutnya ada karyawan, ada tiket di sini ya. Terus juga di sini ada tiket juga ya, tracking. Terus juga di sini untuk detail informasi, terus juga di sini my ticket, terus juga di sini ada juga data my segment ya. Dan selanjutnya di sini ada data approval ya. Terus juga di sini ke bawahnya ini masih tetap sama ya, function-function yang tadi ada di dalam ya controller dan database-nya ya. Oke, next kita akan lanjutkan ke folder view. Nah, di sini juga masih tetap sama, teman-teman. Jadi di view ini adalah nanti untuk halaman-halaman yang ada di dalam websitenya. Ada seperti di sini halaman body, terus juga di sini header, terus juga navbar, sidebar ya. Oke, kita akan buka di halaman body ya, teman-teman. Nah, ini untuk halaman body, untuk file codingannya sendiri dan nanti untuk kerangka-kerangkanya kita coding di sini, teman-teman ya. Nah, ini bagian departemen ini juga berelasi dengan apa yang ada tadi di controller, terus juga di model ya. Terus juga di sini, nah ini untuk dashboard, terus juga ini teknisi. Nah, ini untuk codingannya ya, teman-teman, untuk bodinya. Terus juga di sini ada departemen ya, teman-teman. Dan di sini juga ada bagian departemen, terus juga di sini form departemen, information, jabatan, karyawan, kategori, kondisi, subkategori, teknisi, tiket, user. Nah, ya. Ini untuk codingannya. Next, kita akan lanjutkan di sini lumayan kompleks, teman-teman. Juga di sini ada file informationnya ya di dalam view ini. Terus juga sini ada jabatan, ada karyawan, kategori, kondisi, list tiket ya, my segment, terus juga di sini my tiket, terus juga di sini news ya. Ini untuk berita nantinya ya, teman-teman, yang akan ditampilkan di websitenya. Nah, selanjutnya di sini ada PDF tiket nanti yang bisa kita print ya. Dan itu akan bisa kita konversi menjadi PDF ya untuk laporannya sendiri. Terus juga di sini untuk PDF my ticket ya. Terus juga di sini ada pilih teknisi, profile, progress. Nah, ini akan menjadi sebuah tabel nantinya, teman-teman, atau menjadi sebuah halaman homepage ya. Di sini ada progress ya. Terus juga di sini ada report teknisi, subkategori teknisi ya. Dan yang terakhir adalah user. Nah, ini untuk user, yaitu user untuk login ke websitenya ya. Yang tadi sudah saya jelaskan, ada 3 user yang bisa masuk ke websitenya, itu sebagai administrator, sebagai user, dan sebagai teknisi. Nah, ini untuk codingannya sendiri, teman-teman. Nah, ini untuk kelasnya ya. Untuk kelasnya ini untuk data tambah datanya, teman-teman. Nah, ini ya. Oke. Next, nah selanjutnya kita akan lanjutkan, teman-teman, ke folder selanjutnya. Kita sudah barusan di halaman body, itu baru di halaman body. Kita masih di view ya, teman-teman.
Jadi kita akan lanjutkan ke folder selanjutnya, itu di header. Nah, ini untuk header ini juga masih sama ya, ini berrelasi dengan yang tadi ya, teman-teman. Oke, next selanjutnya kita akan masuk ke folder sidebar ya. Nah, ini sidebar. Oke, kita akan buka. Nah, ini untuk sidebarnya. Next, kita akan lanjutkan selanjutnya kita masuk ke folder system ya. Ini yang paling penting di application, di asset ya. Dan ini untuk database-nya, teman-teman. Database-nya juga udah saya simpan dalam satu folder, di folder project codingannya dengan nama yaitu perusahaan.sql. Oke, kita akan coba lihat, teman-teman. Nah, ini untuk tabel-tabelnya sendiri. Jadi teman-teman tidak usah meng-create lagi untuk tabel-tabelnya karena tabel-tabelnya sendiri sudah saya buat di sini ya. Nah, ini untuk SQL-nya. Jadi nanti teman-teman tinggal mengimpornya saja. Oke ya. Paham ya, teman-teman? Next, kita akan lanjutkan. Di sini kita masuk ke folder system. Nah, di sistem ada core, database, font, helper, language ya, dan libraries. Oke, ini sebenarnya bawaan dari si frameworknya. Kita akan buka saja di database ini ya. Nah, ini untuk drivernya, teman-teman. Di sini untuk DB PHP-nya, ini untuk aktifnya, dan di sini untuk change driver ya. Terus juga di sini indeksnya. Ini bawaan dari template-nya ya. Oke, keren ya, teman-teman. Dan di sini untuk indeks hak aksesnya ini ya. Ini untuk indeksnya. Oke, itulah mungkin dari codingannya sendiri. Jadi tadi yang penting adalah di folder application ya. Di sini ini sebenarnya penting semua, cuman yang lebih penting yang biasa teman-teman sering jumpai ya, dan banyak pertanyaan ke saya. Jadi teman-teman harus men-settingnya di sini ya. Di folder application, lalu masuk ke config, lalu masuk ke file config.php. Nah, yang ini yang pertama, yang kedua yaitu di database-nya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini untuk konfigurasi database-nya ya. Itu hostname, terus juga username, password, dan db name. Paham ya? Oke, next selanjutnya kita akan langsung saja membuat database terlebih dahulu ya, teman-teman. Dengan cara teman-teman silahkan tinggal teman-teman silahkan hidupkan XAMPP-nya di sini dengan satu catatan bagi teman-teman semua. Untuk versi exam-nya teman-teman harus samakan dengan apa yang saya pakai, atau teman-teman bisa menginstalkan versi exam yang terbaru yang support PHP 7 ya. Oke, di sini untuk versinya sendiri yaitu 7.4.8 ya. Setelah itu teman-teman hidupkan saja Apache dan MySQL-nya. Paham ya? Next, selanjutnya kita akan langsung saja compile si folder project codingannya. Oke, dengan cara kita masuk ke browser ya, teman-teman. Silakan teman-teman buka browser terlebih dahulu. Baik, teman-teman, di sini teman-teman tinggal ketikkan saja localhost lalu / nama folder project codingan ya. Kita kembali lagi ke codingannya. Nah, ini yaitu perusahaan ya. Ini untuk folder project codingannya. Atau teman-teman jika cek di sini ya. Nah, di sini di local C lalu masuk ke exam lalu masuk ke htdocs. Nah, ini yaitu folder ini yang kita akan panggil teman-teman dari browsernya adalah si folder project codingan ini ya. Oke, di sini kita ketikkan saja dengan nama localhost lalu / perusahaan. Oke, nah selanjutnya kita klik enter. Baik, teman-teman, dan kita akan dibawa ke halaman login ya, form loginnya. Dengan satu catatan di sini silakan teman-teman tulis untuk username-nya sendiri. Di sini saya sudah default-kan. Nah, ini untuk username-nya adalah K008. K-nya huruf besar, kosongnya 3 kali lalu angka 8. Dan untuk passwordnya adalah admin ya, hurufnya kecil semua ya, teman-teman. Admin. Oke, lalu kita klik login. Nah, di sini kita sebelumnya di sini saya akan jelaskan kita login sebagai administrator ya terlebih dahulu seperti itu. Oke, kita klik login saja. Oke, good. Dan kita sudah berhasil masuk ke halaman dashboard adminnya, teman-teman. Nah, ini kira-kira seperti ini ya dari halaman dashboard adminnya sendiri. Di sini ada total tiket, apa yang tadi ada di codingan, terus juga sini total karyawan, total user, total teknisi, dan apa yang tadi ada di codingan sekarang sudah menjadi menu-menu ya di sini ya, teman-teman. Nah, ini ada list tiket ya, terus juga approval tiket, terus juga di sini my tiket, achievement tiket, karyawan, user, jabatan. Nah, ini ya, departemen, terus juga sini bagian departemen, kategori, subkategori, teknisi, juga di sini ada report teknisi, kondisi, information, dan news. Mantap ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja di pertemuan kali ini. Saya cukupkan sekian. Kita akan jumpa lagi nanti di season 2 ya. Kita akan bahas dari menu-menunya sendiri, kegunaannya sendiri, apa saja yang ada dalam sistem ini. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya Bayu Tutor, ambil yang positifnya, buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.